Allah kita itu adalah Allah yang baik. Amin saudara. Terima kasih karena membawa Yesus di mezbahmu, di rumahmu pada hari ini. Saya percaya engkau mengalami lawatan Tuhan. Kuasa roh daripada Allah menyertai engkau dan seluruh keluargamu pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, roh Tuhan menyertai pribadi kami. Firman-Mu yang mengubah kami Tuhan. Dan pada hari ini kami mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya mengatakan amin. Nah, siri keempat pada hari ini kita akan belajar resilient faith, yaitu iman yang berdaya tahan. Waktu-waktu ini saudara, kita masuk kepada fase crossover, di mana mau tidak mau saudara, kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus terus melayani, kita harus terus tinggal di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini, untuk mengerjakan panggilan Tuhan yang Dia percayakan kepada kita. Nah, bagaimana kita meneruskan iman kita? Bagaimana kita meneruskan kehidupan kita saudara? Cabaran semakin berat, rintangan semakin berat, di luar di sana tidak ketentuan. Dan pada hari ini kita belajar saudara, ada 5 pilar yang Tuhan berikan kepada Anda dengan saya saudara, untuk kita terus bertahan di dalam iman kita, dalam kita membangun mezbah keluarga, pribadi, dan gereja ini maupun tempat kerja kita saudara. Tuhan memberikan kita 5 pilar ini hari ini untuk kita terus bertahan, untuk kita terus maju ke hadapan. Yang pertama yaitu pilar kerendahan hati. Nah, kita membaca di dalam ayat yang ke-10, yang ke-11 Hagai 1. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah saudara, apabila Zerubabel membangun kembali bait Allah, terdapat tentangan. Bukan itu saja, ekonomi mereka sia-sia, pertanian tidak berhasil, pekerjaan yang mereka lakukan tidak berhasil saudara. Nah, Zerubabel mau melakukan transformasi bagi orang-orang Yerusalem, tapi dia mengalami tentangan, mengalami cabaran-cabaran yang sangat berat saudara. Sama seperti Anda dengan saya pada hari ini. Tapi pilar yang pertama, kerendahan hati, membawa dia kembali kepada priority Tuhan, kembali kepada tujuan Tuhan, mengerjakan pembangunan bait suci. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Hagai 1 ayat 12 ini mengatakan kepada kita juga saudara, apabila mereka mendengar suara daripada Hagai, Zerubabel dan juga seluruh bangsa yang ada pada masa itu, mereka takut kepada Tuhan. Nah, apa itu kerendahan hati saudara? Yang pertama, kita belajar tentang pertobatan yang sangat dalam. Itu memberikan kerendahan hati kepada mereka. Mereka kembali kepada Tuhan. Dan ada satu kerelaan hati yang sungguh-sungguh mereka balik kepada tanah suci Yerusalem, membangun kembali rumah Tuhan, membangun kembali keluarga mereka, membangun kembali semua reruntuhan, semua bahagian-bahagian yang rusak selama ini. Mereka bangun kembali saudara. Nah, untuk kita bertahan dalam iman, kita perlu kerendahan hati saudara. Kita merendahkan hati kita di depan Tuhan. Filipi 2 ayat 3, bukan itu saja, kita merendahkan hati kita sesama kita saudara. Kita tidak boleh melakukan seorang diri. Saya tidak boleh melakukannya seorang diri. Kita harus melakukannya sama-sama, saling merendahkan diri di antara satu dengan yang lain. Maka saya percaya pada hari ini ada lawatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Nah, yang kedua adalah keabdian hidup. Dalam ayat yang ke-12 Hagai 1, semua orang-orang Israel mendengar kembali suara Tuhan. Mereka tahu kembali mereka harus mengabdi kepada Allah yang hidup. Selama ini mereka mengabdi kepada Allah Babil. Nah, kali ini mereka mengabdikan diri mereka kepada Tuhan Allah yang Esa, Allah yang luar biasa saudara. Nah, kita membawa hidup kita kepada pengabdian yang kukuh di depan Tuhan. Apapun yang terjadi di luar di sana, cabaran yang ada dalam kehidupan kita, kita tetap teguh, kita tetap abdikan hidup kita, masa depan kita, pribadi kita, keluarga, suami istri, anak-anak, teman-teman, rumah kita.
kita kembali kepada Tuhan. 1 Korintus 15:57 berkata, tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan mengalami paradigma yang baru. Mereka mengalami paradigma yang luas untuk mereka bertahan dengan iman yang ada. Paradigma yang baru ini saudara membawa Anda dengan saya maju ke hadapan langkah demi langkah. Tidak ada lagi pilihan saudara. Kita tidak menoleh ke belakang lagi, tapi kita maju ke depan. Apapun cabaran yang ada, kita tetap teguh. Kita tidak goyah lagi saudara, karena kita percaya di depan sana ada lawatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengabdian diri bermaksud penyerahan total. Kita menyerahkan hidup kita setotalnya di depan Tuhan. Selama ini kita bergantung dengan kekuatan, dengan kebijaksanaan manusiawi kita saudara. Tapi sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan kembali. Dialah penguasa tunggal, Dia mengatur kehidupan kita saudara. Biarlah kita melakukan semuanya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan pikiran yang tertuju kepada Allah. Karena saya percaya pada hari ini saudara, semua masa depan kehidupan kita di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Nah, yang ketiga adalah ketekunan hati. Tuhan mau Anda dengan saya bertekun terus sesuai dengan firman tadi juga saudara. Kita ada satu ketekunan karena kita percaya saudara, apa yang kita miliki pada hari ini bukan milik kita lagi. Kita memiliki Tuhan. Nah, kita melakukan semua pekerjaan Tuhan ini selangkah demi selangkah. Saya percaya pada hari ini saudara, sesuai dengan Roma 5 ayat 3 berkata, ketekunan ini akan memberikan Anda tahan uji. Banyak pengujian akan datang, cabaran akan bertambah, banyak sekali kesukaran yang kita akan hadapi saudara. Tapi semua ketekunan ini akan memberikan kedewasaan rohani. Kita semakin hari tahan uji. Apapun rintangan yang kita lalui saudara, semua ini mematangkan kita. Dan bukan itu saja, Dia akan memberikan pengharapan yang luar biasa, pengharapan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Dan firman Tuhan ini mencatat pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena ketekunan daripada Allah saudara meningkatkan kesabaran kita. Kita sabar atas segala kehidupan kita karena kita percaya dalam apapun rintangan ini, apapun cabaran yang kita lalui pada saat ini memang agak berat saudara, tetapi kesabaran kita akan mendatangkan kelegaan. Karena di dalam ketekunan ini saudara, kita berjerih payah bukan dengan kekuatan manusia kita, tetapi dengan kekuatan yang daripada Allah. Nah, yang keempat adalah tentang kekuatan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Anda dengan saya. Kita mulai mengutamakan Tuhan. Dialah Raja, Dialah Tuhan kita. Kita berhadapan dengan cabaran setiap hari. Kita berkata kepada cabaran itu adalah, kekuatan Tuhan memampukan saya. Bukan kuat, bukan gagah kata Tuhan, tapi Rohku yang telah diberikan kepada Anda dengan saya pada hari ini saudara, memampukan kita bergerak ke depan. Sesuai dengan Markus 12 ayat 33 memberitahu kepada kita saudara bahwa segenap kekuatan kita mengerjakan pekerjaan yang daripada Tuhan saudara, supaya kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, roh yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, jalan keluar yang daripada Tuhan menyertai Anda dengan saya. Ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa kasih Kristus, ada kebenaran firman, ada kuasa dan keyakinan penuh mulai hari ini saudara. Anda berhasil di dalam kehidupan kita. Nah, yang kelima adalah bagaimana kita bertahan di dalam iman kita saudara, yaitu kehidupan di dalam Kristus. Filipi 2 ayat 14 berkata, firman kehidupan. Firman ini akan membawa kita saudara supaya kita tidak bersungut-sungut lagi. Karena bersungut-sungut itu adalah dosa, berbantah-bantah itu adalah dosa. Nah, mulai hari ini saudara,
kita membangun satu hidup yang kudus, di mana kita pergi pekerjaan kita membangun satu atmosfer kehidupan kita dengan penuh kekudusan, kemuliaan yang daripada Allah, saudara. Karena saya percaya pada hari ini Tuhan mau melipat gandakan kehidupanmu. Pada tahun ini kita berkata the year of reproduction. Saya percaya pada hari ini, saudara, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ada kuasa daripada Allah, ada roh daripada Tuhan menyertai engkau pada hari ini, saudara. Nah, saya istiharkan 5 pilar ini menyertai engkau pada hari ini. Kerendahan hati, keabdian hidup, ketekunan hati, kekuatan Tuhan, kehidupan dalam Kristus menyertai kehidupanmu mulai daripada hari ini. Nah, saudara, mari kita belajar seterusnya. Mari kita terima firman Tuhan ini pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, semua kita yang menerima mengatakan amin. Nah, saudara, bagaimana kita mengerjakan, melakukan 5 pilar ketahanan iman ini? Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Mari kita melihat 1 Raja-Raja 17 yang menceritakan tentang apabila Elia memberi message kepada Raja Ahab bahwa Israel akan mengalami kemarau 3 tahun 6 bulan, saudara. Setelah dia menyampaikan message itu, dia pergi ke Sungai Kerit, dan di Sungai Kerit dia mendapat minum air daripada Sungai Kerit dan diberikan makan oleh burung-burung gagak, saudara. Itu merupakan zon kenyamanan di dalam hidup Elia. Dan Tuhan berkata kepada Elia, engkau harus keluar daripada Sungai Kerit, yaitu zon kenyamanan ini, pergi ke Sarfat, yaitu di Sarfat itu adalah tempat yang miskin, tidak ada tempat mendapat makanan dan sebagainya. Nah, pada hari ini, saudara, untuk kita mengerjakan 5 pilar ini, kita harus keluar daripada zon kenyamanan kita, saudara, dan masuk kepada zon iman, di mana itu akan menguji iman kita. Kita melihat betapa luar biasanya, betapa benarnya, betapa ajaibnya, betapa realnya Allah yang kita sembah itu. Nah, kita lihat di dalam message yang seterusnya, saudara, apabila Elia pergi ke Sarfat, dia berjumpa dengan seorang janda di Sarfat. Dan di dalam firman Tuhan ini mencatat, dia berkata kepada janda Sarfat ini untuk dia memberikan dia air, tepung, dan buli-buli minyak. Dan respon janda Sarfat ini, saudara, berkata kepada Elia, ini merupakan air yang terakhir, tepung yang terakhir, buli-buli yang terakhir. Tetapi dalam message firman Tuhan ini ada 4 respon janda Sarfat ini, saudara, yang saya percaya pada hari ini akan mengubah paradigma kehidupan kita. Nah, kita lihat yang pertama, apa responnya? Yaitu yang pertama, dia membangun mesbah Tuhan di rumahnya. Selama ini dia tidak kenal Tuhan, tetapi apabila dia bertemu dengan Elia, saudara, dia menerima perkataan daripada mulut Elia, yaitu firman Tuhan. Dia membawa firman Tuhan masuk ke rumah dia. Selama ini, saudara, dia tidak mengenal siapa Tuhan, dia tidak mengenal Allah, tetapi dalam Alkitab mencatat dia menerima Elia. Nah, Nabi Malaki menulis, saudara, Elia ini merupakan nubuatan Yesus yang akan datang, yang memberikan kehidupan, yang akan membawa anak-anak berbalik kepada bapak-bapak dan bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Nah, yang pertama pada hari ini, saudara, dalam kesukaran apa sekalipun, dalam beban hidup apa sekalipun, saudara, Tuhan mau Anda dengan saya membangun kembali mesbah Tuhan. Karena itu keutamaan dia. Di sana ada suara Tuhan, di sana ada roh Tuhan, di sana ada kuasa seperti yang dinyatakan Elia, saudara. Nah, yang kedua, respon janda Sarfat ini adalah dia mempersembahkan semua kepemilikannya kepada Tuhan melalui hamba Tuhan Elia. Dalam ayat 10 hingga 11 berkata demikian, dan ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Semuanya itu saja yang dia miliki, saudara. Tapi dalam ayat ini mencatat dia mempersembahkannya kepada Tuhan dengan memberinya kepada Elia. Nah, pada hari ini, saudara, kita datang daripada Borneo, daripada Indonesia dan sebagainya. Hari ini kita berkata, saya tidak ada harta, saya tidak ada rumah. Ini merupakan makanan yang terakhir. Ini merupakan keping duit
yang terakhir. Ini merupakan mungkin pekerjaan yang terakhir. Beberapa hari lagi nanti saya akan dibuang kerja. Ini merupakan bulan yang terakhir di dalam kehidupan saya. Dengar baik-baik pada hari ini. Terima firman Tuhan ini pada hari ini saudara. Apapun yang kau miliki pada hari ini, seperti janda Sarfat ini, dia menyerahkan semua kepemilikannya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya. Yang terakhir di dalam firman Tuhan ini saudara, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, seluruhnya kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hidupmu pada hari ini saudara, mari kita membawa semuanya kembali dan serahkannya di tangan Tuhan. Karena kita tidak mampu lagi saudara. Kekuatan kita sudah tidak mampu, kebijaksanaan kita sudah tidak mampu saudara. Yang kita mampu pada hari ini, kita serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, respon janda Sarfat ini, dia mengimani Tuhan dalam waktu yang sukar. Ayat ke-14 menulis demikian saudara, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Dia mendengar firman daripada Elia, dia mendengar suara Tuhan, dan dia mengimani suara Tuhan ini dalam waktu-waktu yang sukar. Pada hari ini saudara, ini message bagimu dan saya pada hari ini. Keadaan yang sukar. Saya juga bimbang tentang anak-anak, tentang masa depan, tentang kehidupan di tengah-tengah bandaraya ini saudara. Tapi saya belajar mengimani Tuhan hari ini. Dalam keadaan yang sukar dan keadaan yang perit, dalam keadaan tidak ada makan, dalam keadaan kehidupan pada masa depan, pada hari esok tidak ketentuan saudara. Mari saya membawa kita pada hari ini mengimani kembali Tuhan. Dia sanggup melakukannya. Seperti janda Sarfat ini saudara, dia meresponi suara Tuhan, dia meresponi teguran Tuhan, nasihat Tuhan, dan memegangnya seutuhnya, seteguhnya hari ini. Semua firman Tuhan ini disampaikan sepanjang MCO ini saudara. Mari kau pegang semuanya. Saya percaya itu suara daripada Tuhan. Saya percaya itu nafas Allah. Saya percaya itu adalah hati Tuhan mau mengubah hidup engkau pada hari ini. Yang tidak pernah kita pikirkan selama ini saudara, Tuhan sedang melakukan kecepatan rohani. Tuhan sedang mengubah hidup kita. Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Hanya Anda dengan saya pada hari ini mengimani Tuhan dalam waktu yang sukar ini. Yang percaya katakan amin saudara. Respon yang keempat adalah melakukan firman Tuhan. Ayat ke-15, apa yang dia lakukan saudara? Dia mengolah semua tepung dan buli-buli tadi sesuai yang dinyatakan oleh Elia. Kemudian dia memberikan kepada Elia, kemudian bagi dia dan bagi anaknya dalam firman Tuhan ini saudara. Dan firman Tuhan mencatat bahwa tepung itu tidak habis dan minyak itu tidak kekurangan. Karena apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena dia melakukan. Pada waktu-waktu ini saudara, Tuhan mengajak Anda pada hari ini, mari kita melakukan iman kita. Mari kita mengerjakan iman kita saudara. Kita mulai percaya kepada firman Tuhan. Kita mulai percaya kepada kuasa doa, kuasa mezbah Tuhan pada hari ini. Karena di dalam mezbah itu, di dalam iman itu saudara, di sana akan ada kehidupan, di sana akan ada multiplikasi, di sana akan terdapat lawatan Tuhan. Seperti perempuan ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia melihat Tuhan sebagai dia mana yang dia melihat Elia pada waktu itu saudara. Tuhan mau mengajak Anda dengan saya pada hari ini, mari kita melihat Tuhan pada hari ini dengan paradigma yang baru. Kita akan melangkah ke depan lagi saudara. Kita tidak akan melihat ke belakang, tapi kita menuju kepada kemenangan, kepada kehidupan yang baru di depan Tuhan. Nah, kita melihat pada hari ini saudara, banyak hal yang membingungkan kita pada saat ini. Banyak hal yang membawa kita khawatir. Tetapi sesuai dengan perempuan Sarfat ini saudara, dia meresponi firman Tuhan, dia meresponi kata Tuhan. Nah, kita melihat Elia lagi saudara, daripada zon kenyamanan dia masuk kepada zon iman, di mana dia tidak ada tempat mencari makanan, tetapi dia melihat janda
Kalau pandangan manusia, apa janda ini boleh buat dengan dia? Di pondok yang murah, di pondok yang rusak, tidak ada makanan lagi saudara. Tapi Tuhan mengajar Elia pada hari ini, di tempat yang tidak dilihat manusia, di tempat yang buruk, di tempat yang tidak dipandang oleh orang. Daripada sana Tuhan akan melakukan mukjizat, Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang dahsyat dengan baik pada hari ini saudara. Inilah waktu kita mendengar suara Tuhan dengan jelas, karena Dia mau melakukan Anda seperti Elia pada hari ini, melihat cara pandang Tuhan saudara, supaya Anda mengalami mukjizat dan meresponi seperti janda Sarfat ini saudara, supaya Anda juga mengalami mukjizat yang luar biasa di depan Tuhan. Yang percaya mengatakan amin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman yang berdaya tahan membawa kepada keberhasilan. Seperti janda Sarfat ini saudara, lebih 3 tahun dalam keadaan kemarau, dalam keadaan makanan tidak ada, dalam ekonomi yang tidak menentu. Tetapi dia dan anak dia bersama dengan Elia mendapat makanan yang sesungguhnya yang luar biasa daripada Tuhan. Bukan saja makanan rohani yang dia dapati saudara, tapi keperluan-keperluan hariannya. Dan Alkitab mencatat sehingga datang hujan yang berikutnya, dia mendapat makanan. Apa maksudnya saudara? Kehidupannya dijagai oleh Tuhan, kehidupannya dipelihara oleh Tuhan, sehingga datang berkat-berkat yang baru daripada Tuhan. Saya percaya pada hari ini saudara, inilah waktunya Tuhan menguji imanmu, Tuhan mengasah, Tuhan mempertajamkan imanmu, Tuhan mendewasakan engkau waktu-waktu ini saudara. Seperti perempuan janda Sarfat ini, dia ada seorang anak saudara. Ini menceritakan tentang iman yang diperturunkan di generasi. Anak ini melihat apa yang terjadi. Dia melihat mereka kekurangan makanan. Dia melihat bagaimana makanan yang terakhir di dalam rumah mereka saudara. Tapi dalam cerita ini saya percaya saudara, dia melihat iman ibunya. Dia melihat suara Tuhan daripada Elia. Dia ada iman yang baru. Generasi ini mendapat iman yang baru, mendapat roh yang baru, mendapat kekuatan yang baru. Saya percaya pada hari ini, sekali lagi saya lepaskan firman ini kepada semua generasi ini, anak-anak muda ini. Engkau melihat apa yang terjadi sekarang, engkau melihat cabaran yang terjadi, engkau melihat apa yang terjadi, engkau memandang kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman kepadamu pada hari ini. Lihat teladan mereka, lihat iman mereka, bagaimana mereka bertahan seperti Elia, bagaimana mereka bertahan seperti perempuan Sarfat ini saudara. Karena iman itu diperturunkan. Itu sebabnya saya berkata pada hari ini waktu-waktunya Tuhan membangkitkan generasi, Tuhan membangkitkan anak-anak muda. Engkau mendapat iman di dalam doa, iman di dalam firman, iman di dalam ekonomi, di dalam keluargamu, di dalam masa depanmu, keuanganmu, dan segala-galanya pada hari ini. Saya percaya ada pertambahan iman di dalam hidupmu pada hari ini. Dan anak ini melihat semuanya terjadi. Engkau melihatnya terjadi pada hari ini saudara. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Ini waktu engkau belajar. Anak ini melihat hujan yang turun setelah 3 tahun 6 bulan kemarau. Dia melihat hujan yang lebat. Dia melihat pencurahan berkat. Dia melihat curahan kuasa Tuhan. Dia melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Saya percaya pada hari ini 3 tahun itu adalah waktu yang sangat singkat. Engkau belajar di university 3 tahun 4 tahun seperti anak ini saudara. Saya percaya di depan di sana engkau melihat kebangunan rohani, engkau melihat revival, engkau yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di depan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Bukan itu saja saudaraku yang dikasihi Tuhan, perempuan dan anak ini bukan saja mengalami mukjizat makanan, tapi mereka mengalami mukjizat tentang kematian dan kehidupan. Apa bicara Tuhan pada hari ini saudara, yang memberitahu kepada mereka hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan selama ini. Tuhan membuka pintu kepada mukjizat-mukjizat yang lain, kepada mukjizat-mukjizat yang lebih besar. Anak ini yang sudah melihat mukjizat Tuhan tentang makan minum, dalam cerita ini dia telah mati, tapi firman Tuhan mencatat Elia mengambil dia, menghembuskan nafas kepada anak ini saudara, dan dia hidup kembali.
Anak ini mendapat mukjizat yang luar biasa. Di dalam keadaan yang kering, di dalam keadaan yang sukar, di dalam keadaan yang berat, dia mengalami lawatan Tuhan, dia mengalami roh Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya pada waktu-waktu ini saudara, dengar baik-baik anak muda, Tuhan akan memberikan mukjizat yang lebih kepadamu, mukjizat yang bertambah-tambah, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mulai pada hari ini, mari engkau terima di depan Tuhan. Tuhan akan mengubah kematian menjadi kehidupan. Masa depan anakmu, anak ini saudara, anak perempuan Sarafat ini sudah mati, tapi Tuhan berkata itu dihidupkan kembali. Kenapa? Ada Ilya, ada mesbah Tuhan, ada kuasa Tuhan di rumah itu saudara. Karena daripada rumah ini mengalir mukjizat Tuhan, mengalir pekerjaan Tuhan, mengalir lawatan Tuhan. Dengar baik-baik pada hari ini saudara, anak-anak muda pada hari ini, apa yang kau tanam, apa yang kau imani, apa yang kau kerjakan pada saat ini saudara, Tuhan melihatnya, dan itu akan berhasil. Engkau akan menuai hasilnya tepat pada waktu Tuhan. Nah, bukan itu saja pada hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkembali kepada kita, kepada firman Tuhan Zarubabel pada hari ini. Dia mengerjakan membangun bait Allah. Selama 4 tahun dia membangun bait Allah. Tantangan yang banyak, sabotas daripada teman-temannya, keadaan ekonomi yang tidak menentu. Tepat pada sekitar 4 tahun bait suci itu dibangunkan, bait suci itu didirikan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. 4 tahun itu waktu yang singkat saudara. 4 tahun itu adalah waktu yang sangat-sangat singkat. Pada waktu ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sedang menguji hatimu, Tuhan sedang mengoreksi hidupmu, Tuhan sedang mempertajamkan imanmu pada hari ini untuk engkau melihat hal-hal yang besar saudara. Tuhan sedang memproses engkau. Tuhan akan memproses engkau seperti bencana saudara, memprosesnya daripada dalam keluar, supaya yang dalam itu suci, supaya yang dalam itu tidak dinodai, supaya yang dalam itu tidak cacat saudara. Karena di depan di sana cabaran semakin berat. Engkau dilatih seperti seorang olahragawan saudara, olahragawan yang siap untuk bertanding. Dia berada di garisan itu dia akan siap untuk berlomba. Setelah whistle dimainkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berlari sekuat-kuatnya sehingga garis yang terakhir saudara, dia berjuang untuk menang. Pada hari ini saudara, engkau ada iman berjuang untuk menang. Bukan itu saja, engkau seperti prajurit yang bertahan, yang mempertahankan disiplin harian. Melalui disiplin itu dia akan memenangkan peperangan demi peperangan saudara. Karena seorang prajurit, dia tunduk kepada tuannya. Sebagaimana pada hari ini saudara, Tuhan meminta Anda pada hari ini untuk tunduk kepada hamba-hamba Tuhan, untuk tunduk kepada para tua-tua yang memimpin engkau pada hari ini. Engkau berjuang sebagai seorang prajurit. Bukan itu saja, engkau mengusahakan hidupmu seperti seorang petani. Apa yang kau tanam pada hari ini, itu yang kau tuai pada satu hari nanti saudara. Dan engkau menanamnya dengan ketekunan, menanamnya dengan kerendahan, dengan kekuatan daripada Tuhan, keabdian daripada Allah. Engkau akan menuai kehidupan yang luar biasa di depan Tuhan. Seperti Zarubabel pada hari ini saudara, dia mencipta sejarah dalam hidupnya, membangun kembali rumah Tuhan yang luar biasa di depan Tuhan. Nah, pada hari ini saudara, saya berdoa untuk engkau, untuk kita meresponi pada hari ini firman Tuhan. Seperti janda Sarfat pada hari ini, kita meresponi firman Tuhan. Saya mau berdoa khusus bagimu pada hari ini, untuk kau menyerahkan rumahmu, hidupmu sebagai mezbah di depan Tuhan. Menyerahkan semua milikmu kembali kepada Tuhan. Pekerjaanmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, pasangan hidupmu, masa depanmu di depan Tuhan. Segala hartamu serahkan kepada Tuhan. Mengimani kembali janji-janji Tuhan, the promises of God. Kemudian kita mengerjakan, melakukan bagi pihak kita. Kita melakukannya bagi pihak kita. Pihak Tuhan memberkati hidupmu pada hari ini. Kemudian apa yang terjadi saudara? Mukjizat terjadi di dalam hidupmu, di dalam rumahmu, dari generasi ke generasi. Seperti janda Sarfat ini, mukjizat itu terjadi dalam hidupnya dan juga terjadi untuk anaknya saudara. Saya percaya pada hari ini
Inilah waktunya Tuhan mengangkat engkau, menerima mujizat yang besar, melihat perkara-perkara yang ajaib di depan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saya berdoa pada hari ini Tuhan, melepaskan kuasa-Mu, melepaskan rahmat-Mu. Ada kuasa kekuatan daripada Allah menyertai setiap pribadi kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kami serahkan keluarga kami, hidup kami, pekerjaan kami, pelajaran kami, semuanya kepadamu di dalam nama Yesus. Seperti janda Sarfat pada hari ini, mari ikut saya berdoa. Di dalam nama Yesus, pada hari ini saya menyerahkan hidup saya, harta, pekerjaan, keluarga, segala-galanya milik saya kepada Tuhan. Pada hari ini saya membangun mezbah Tuhan seutuhnya, seteguhnya di depan Tuhan. Dan saya akan mengalami mukjizat Tuhan. Mukjizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, ampuni saya. Pada saat ini Bapa, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat, penguasa tunggal dalam hidup saya. Mari Roh Kudus kuasai hidup saya. Mulai hari ini, di dalam dan di atas nama Yesus, saya menerima iman yang berdaya tahan mulai saat ini. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin.